Dan disinilah argumen hukum menjadi sangat kuat. Karena jika senjata-senjata ini digunakan di area-area padat penduduk sipil sekolah, rumah, zona aman, maka muncul pertanyaan serius tentang pelanggaran hukum perang. Diana Butu, pengacara dan dosen di Georgetown University Qatar, berpendapat bahwa tanggung jawab meluas melampaui Israel. Ini adalah genosida global, bukan hanya genosida Israel. Kita melihat aliran senjata-senjata ini yang terus-menerus dari Amerika Serikat dan Eropa. Mereka tahu senjata-senjata ini tidak membedakan antara pejuang dan anak-anak, namun mereka terus mengirimkannya. Tariq Sandab, profesor hukum internasional, memberikan penilaian yang sangat keras. Sistem keadilan internasional telah gagal dalam ujian Gaza. Blokade terhadap obat-obatan dan makanan itu sendiri adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Impunitas yang diberikan kepada Israel oleh kekuatan veto AS di Dewan Keamanan PBB adalah masalah sistemik. Tapi Sandab menawarkan satu jalur alternatif. Pengadilan yurisdiksi universal di negara-negara seperti Jerman dan Prancis bisa menawarkan jalur alternatif menuju keadilan, asalkan ada kemauan politik. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang angkanya sekarang diterima bahkan oleh Israel, lebih dari 72.000 warga Palestina telah tewas sejak Oktober 2023. Dan dari 72.000 itu, 2.842 tidak meninggalkan jasad untuk dikubur. Sekarang, dalam semangat jurnalisme yang seimbang, kita harus membahas kritik dan kontroversi seputar investigasi ini. Snopes, platform fact-checking terkemuka, melaporkan pada 11 Februari 2026 bahwa mereka tidak dapat secara independen memverifikasi klaim Al Jazeera tentang penguapan ribuan orang atau apakah pasukan Israel menggunakan senjata sermobarik. Juru bicara militer Israel memberikan pernyataan tertulis. IDF tegas menolak klaim yang disebutkan. IDF hanya menggunakan amunisi yang sah. Bom udara yang digunakan oleh IDF adalah amunisi standar yang digunakan oleh militer lain di seluruh dunia. Organisasi media pro-Israel Honest Reporting menerbitkan kritik panjang pada 12 Februari tahun 2026 dengan beberapa poin utama. Pertama, mereka mengklaim bahwa MK84, Blue 109, dan GBU-39 adalah senjata konvensional, bukan sermobarik. Kedua, mereka menyatakan bahwa bahkan senjata sermobarik tidak menguapkan tubuh. Ketiga, mereka mempertanyakan kredibilitas sumber-sumber yang digunakan Al Jazeera, banyak di antaranya terkait dengan Hamas. Mari kita evaluasi kritik-kritik ini secara objektif. Poin pertama, apakah senjata-senjata ini sermobarik secara teknis? Jawabannya, MK84, Blue 109, dan GBU-39 memang adalah bom konvensional. Namun, komponen tritonal dalam MK84 campuran TNT dan aluminium menghasilkan suhu yang jauh lebih tinggi dari bom konvensional biasa. Inilah yang menjadi fokus investigasi. Menurut dokumen FAS, orang tentang MK84, bom ini menggunakan 945 pon H6 atau tritonal sebagai bahan peledak. Poin kedua, apakah penguapan adalah istilah yang akurat? Dr. Van Calo sendiri mengakui dalam artikelnya di TRT World, penguapan bukanlah istilah yang sepenuhnya akurat untuk menggambarkan efek ledakan sermobarik pada tubuh manusia. Karena istilah ini menyeratkan bahwa jaringan diubah sepenuhnya menjadi gas tanpa meninggalkan sisa fisik. Istilah yang lebih tepat dari